Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum akan membahas sebuah materi tentang fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Saya Zahratul Husna. Saya Ilham Haji. Saya Resti. Selamat menyaksikan. Cuan! Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitunya yang pertama, hukum sebagai sarana rekayasa sosial, atau dalam bahasa lain disebut juga dengan Law as Tool of Social Engineering. Tokoh yang membahas mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini yaitunya Ross Cupon. Ia mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat. Hukum itu berada di depan karena hukum dapat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat. Sesuatu yang diatur oleh hukum bukan berarti bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, melainkan untuk mendorong perubahan yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya rekayasa sosial itu apa sih? Jadi, rekayasa sosial itu adalah upaya intervensi terencana dalam mempengaruhi sikap dan perilaku sosial tertentu untuk mencapai perubahan sosial. Hukum tidak saja digunakan untuk memperkukuh pola-pola kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat, namun juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola perilaku yang baru dan lain sebagainya. Hukum juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat. Contoh dari hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini dapat kita lihat dari program keluarga berencana, atau biasanya kita sebut dengan KB, yaitunya program berskala nasional yang menaikkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, serta kesejahteraan ekonomi, sosial, dan spiritual setiap penduduknya. Di Indonesia, program KB diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Baik, saya akan membacakan materi yang B, yaitu hukum sebagai sarana kontrol sosial. Menurut E.A. Ross, fungsi hukum adalah sebagai salah satu sarana pengendalian sosial yang mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada sebagai pegangan dalam pengadilan sosial. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat berupa tingkah laku yang menyimpang atau aturan hukum. Sebagai akibatnya akan ada sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman dapat terwujud. Hukum sebagai sarana kontrol sosial, yang pertama, suatu proses dan sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Yang ketiga, contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian merumuskan barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta rupiah. Contoh hukum sebagai alat kontrol sosial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sampah merupakan masalah besar dalam pencemaran lingkungan. Oleh karena itu harus ditangani dengan baik. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Pokoknya kebijakan dalam undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif.
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tujuan dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Tentu saja apabila ada orang atau institusi yang melanggar undang-undang ini, maka akan mendapatkan sanksi, baik itu sanksi pidana kurungan ataupun denda. Fungsi hukum di sini adalah untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Baik, saya Resti dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas materi ketiga dan keempat. Materi ketiga yaitu hukum berfungsi sebagai sarana pengintegrasian. Integrasi merupakan suatu usaha untuk membangun hubungan yang lebih erat antara anggota dalam masyarakat sehingga terciptanya suatu kondisi yang harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian berarti bahwa hukum dapat mengintegrasikan warga masyarakat yang berbeda latar belakangnya. Masyarakat Indonesia bersifat plural yang terdiri dari unsur-unsur berbeda, misalnya perbedaan kedudukan sosial, ras, kebudayaan, dan agama. Agar setiap perbedaan tersebut dapat berdampingan, maka perbedaan tersebut dapat diselaraskan. Di sini hukum berfungsi untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan yang berbeda tersebut. Berkaitan dengan konsep hukum sebagai sarana pembangunan, ciri terjadinya pembangunan tersebut adalah adanya perubahan. Peran hukum dalam pembangunan yaitu untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat dalam pembaharuan dan pembangunan yang tidak hanya dipandang sebagai sebuah kaidah atau aturan yang mengatur kehidupan manusia, tapi juga mencakup seluruh aktivitas lembaga untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Materi keempat yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Teori hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan dimotori oleh Mokhtar Kusumatmadja. Beliau mengemukakan bahwa hukum juga berfungsi dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan. Pembangunan dan pembaharuan merupakan hal yang mutlak untuk mengatur arah pembangunan yang dikehendaki dalam situasi damai dan teratur. Menurut Taufik Abdullah dan A.C. van der Leyden dalam pengantar sosiologi moralitas, bahwa dalam rangka memahami keterkaitan antara hukum dan integritas, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat modern yang sering disebut sebagai masyarakat industri dalam proses perkembangannya akan memiliki bermacam-macam jenis pekerjaan. Adanya berbagai macam jenis pekerjaan ini menyebabkan masyarakat menjadi terbagi ke dalam spesialis-spesialis. Setelah terdiri dalam spesialis, mestinya masyarakat akan kehilangan integritasnya. Namun, di dalam kenyataannya tidaklah demikian. Sebab, setelah seseorang masuk ke dalam spesialis tertentu, maka ia akan melepas spesialis-spesialis yang lainnya. Sehingga, mau tidak mau, ia menjadi butuh berinteraksi dengan pihak lain. Sebagai contoh dapat kita katakan seseorang yang telah memutuskan memilih menjadi spesialis tukang batu, maka ketika harus mengerjakan pembangunan sebuah rumah, maka seseorang tersebut akan meminta bantuan kepada tukang kayu, tukang tegal dan keramik, sumur dan lain-lainnya.